taqarrabuna biha ila Allah. Dengan ibadah tersebut mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mithl hajj, seperti haji, wal umrah, was sadaqah alal masakin, sedekah terhadap orang-orang miskin, wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, wa ghairi dzalik, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ajalluha indahum asyirk, dan ibadah yang paling agung di sisi mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah kesyirikan. Fahu ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Syirik adalah perkara yang paling agung yang mereka lakukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah bercerita tentang mereka bahwasanya mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar sembahan-sembahan kami itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaqulun, dan mereka juga ketika melakukan kesyirikan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman tentang mereka, innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah. Sungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali mereka selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka di atas hidayah. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh berkata, fa awwalu ma amarahu Allahu bihi al-indzar anhu. Dan yang pertama kali Allah perintahkan untuk diperingatkan agar Rasulullah memberi peringatan kepada umat qabla al-indzar aniz zina was-sariqati wa ghairihima. Sebelum Allah menyuruh Nabi untuk memberi peringatan akan bahaya zina, mencuri dan maksiat-maksiat yang lainnya, yaitu Rasulullah disuruh untuk memperingatkan akan kesyirikan, mengingatkan umat untuk meninggalkan kesyirikan. Itu dalam firman Allah, warrujza fahjur, dan kesyirikan tinggalkanlah. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam, dan kau tahu bahwasanya di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikah, dan di antara mereka ada yang bergantung pada para malaikat. Wa 'alal auliya, di antara mereka ada yang beribadah kepada wali-wali min bani Adam, dari kalangan bani Adam. Wa yaqulun, dan mereka ketika beribadah kepada wali-wali, kepada malaikat, kepada yang lainnya, mereka berkata, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Tidaklah kami menyembah mereka ini kecuali untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Wa ma hadza bada'a bil indzar anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Akan tapi ini semua Rasulullah sallam diperintahkan atau Rasulullah memulai di awal ayat yang Allah utus Nabi dalam surat Al-Muddathir untuk memberikan umat dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian beliau berkata, maksudnya sini beliau ingin menjelaskan di zaman ketika Nabi diutus banyak sekali kesyirikan, banyak sekali perbuatan kemaksiatan, ada zina, ada mencuri, ada lain-lainnya, dan ada juga syirik dengan berbagai macam modelnya. Namun yang Allah perintahkan ketika itu hanya untuk menjauhi syirik. Allah belum suruh perintah untuk melarang mereka dari zina, dari mencuri, dari yang lainnya. Yang pertama kali Allah menyuruh Nabi untuk melarang mereka dari perbuatan syirik. Fa in ahkamta hadhil mas'alah fa ya busyrak. Jika kau ngerti tentang permasalahan ini, maka kabar gembira buatmu atau kebahagiaan bagimu ya. Kemudian beliau berkata, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu minas salawatil khams ya. Walam tufrat illa fi lailatul Isra sanata 10 ba'da hisari Sya'ib wa mauti Abi Talib wa ba'da hijratil Habasyah bi sanatain. Terlebih lagi kau tahu bahwasanya perkara yang paling agung setelah syahadatain adalah salat, dan ternyata salat itu baru diperintahkan untuk dilakukan jauh setelah itu, yaitu pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, dan itu terjadi setelah pengepungan Bani Hashim di Sya'ib Abi Talib, dan setelah wafatnya Abi Talib, dan setelah hijrah ke negeri Habasyah, 2 tahun setelah hijrah ke negeri Habasyah. Fa idza arafta anna tilkal umur al-katsiratal wal adawatal balighah kullu dzalika inda halil mas'alah qabla fardhi salati rajautu an ta'rifal mas'alah. Jika kau ngerti bahwasanya perkara-perkara yang banyak ini yang terjadi, permusuhan yang terjadi,
Semua itu terjadi karena kesyirikan sebelum ada diwajibkan salat dan yang lainnya. Ya, maka aku berharap engkau mengerti masalah ini. Ini masalah penting, luar biasa disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab yang menunjukkan akan cerdasnya beliau. Jadi beliau ingin menyampaikan kondisi Nabi, jadi kondisi Arab kaum musyrikin ketika Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam, yaitu ternyata mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dan ternyata mereka selain melakukan kemungkaran, ternyata mereka juga melakukan ibadah-ibadah. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kaum musyrikin seperti tadi berbuat kezaliman, ya, zalim, mungkin membunuh, kemudian dan yang lainnya, ya. Kemudian di antaranya adalah mencuri, ya. Ada di antara mereka yang mencuri, kemudian di antara mereka yang membunuh, ya. Ini tahu bagaimana dendam di antara mereka, ya. Kalau ada permusuhan di antara kabilah, seperti juga contohnya adalah mengubur anak hidup-hidup. Ini di antara kemungkaran mereka lakukan. Seperti makan bangkai, ya. Seperti perkataan Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh An-Najasyi tentang dakwah Nabi, maka dia mengatakan kunna fil jahiliyah, kami dahulu di zaman jahiliyah, na'kulul jifah, kami dulu makan bangkai, wa nusi'ul jiran, kami dulu berbuat buruk kepada tetangga, wa na'til fawahishan, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, wa ya'kulud dha'ifu minnal qawi, yang kuat makan yang lemah, dan seperti itu. Artinya banyak kemungkaran terjadi. Seperti juga misalnya minum khamr. Dan luar biasa khamr ketika itu benar-benar tersebar di kalangan kaum musyrikin sampai khamr adalah kemungkaran banyak sekali. Tetapi ini semua belum dilarang ketika itu. Yang dilarang cuma warrujza fahjur. Tinggalkanlah apa? Kesyirikan. Taib. Yang berikutnya, selain mereka melakukan kemungkaran, ternyata mereka juga melakukan ibadah-ibadah. Dan ini sangat banyak dalilnya. Macam-macam ibadah yang mereka lakukan, contohnya, ya. Contoh yang mereka lakukan di antara ibadah misalnya adalah sedekah misalnya. Mereka bersedekah, dan ini ma'ruf sebagaimana disebut dalam hadis. Tadi saya sering sampaikan, misalnya contoh Abdullah bin Jud'an dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan sedekahnya, sampai Aisyah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yut'imut ta'am, kana yakrid dhaif, hal yanfa'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, dulu Abdullah bin Jud'an sering menyambung silaturahmi, sering menjamu tamu, sering memberi makan kepada fakir miskin. Apakah bermanfaat baginya di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak ada manfaatnya. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah berkata sama sekali, "Ya Rabbku, ampunilah aku di hari kebangkitan." Tidak pernah sama sekali. Sehingga sedekah yang dia lakukan tidak ada faedahnya, tapi mereka bersedekah. Seperti juga misalnya kalau kita baca tentang sejarah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, dia adalah tokoh dari kabilah Khuza'ah yang menguasai Mekah. Dan dia disebutkan dalam biografinya adalah orang yang sangat dermawan. Setiap musim haji, dia membagi-bagikan menyembelih onta, entah berapa ratus atau berapa ribu dibagikan kepada jemaah haji. Dan itu tiap tahun dia lakukan. Dia sayyidun muta', dia adalah pemimpin yang ditaati sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Makanya ketika dia mengimport kesyirikan ke kota Mekah, semua orang ikut karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat baik, karismatik, dihormati, sehingga apa yang dia katakan akan diikuti. Bilang A, maka seluruh
masyarakat Makkah akan mengikutinya, ikut bilang A. Dia bilang B, semua akan bilang B. Karena saking baiknya dia. Ketika dia membuat kesyirikan, maka diikuti oleh seluruh masyarakat. Mereka rajin bersedekah. Tapi aku bermanfaat? Jawabannya tidak. Makanya Rasulullah SAW berkata, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka Jahannam li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Kan dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Kalau ada onta yang kemudian melahirkan 10 betina berturut-turut, maka dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimakan dagingnya, dan demikian juga dia mengkeramatkan sebagian kambing-kambing. Lama-lama dia pun mengimport berhala dari negeri Syam dibawa ke Mekah, akhirnya diibadahi. Ini contoh, maksudnya mereka juga bersedekah. Contoh lagi seperti Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, yang dimana Hatim At-Tai ayahnya sangat rajin bersedekah. Maka dia bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, bagaimana dengan ayahku Hatim? Dulu dia suka bersedekah, menjamu tamu, menyambung silaturahmi, dan banyak kebaikannya. Maka kata Nabi SAW, innama kana abuka arada amran fa asabahu. Tidak bermanfaat bagi ayahmu, karena ayahmu dulu ketika dia melakukan itu semua, dia mencari sesuatu dan dia mendapatkannya. Kata para ulama, yaitu az-zikr. Dia ingin dikenang, dia ingin dipuji, dan dia mendapatkan pujian tersebut. Sampai sekarang Hatim At-Tai ini yudrabu bihi al-mathal fil jud. Dia selalu dijadikan sebagai contoh tentang kedermawanan orang Arab. Tetapi kedermawanan tidak bermanfaat, sedekah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia riya. Karena dia apa? Riya. Tapi maksud saya, sedekah mereka lakukan. Ya, tadi contoh saya sebutkan siapa tadi? Abdullah bin Jud'an. Kemudian tadi siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian tadi siapa? Hatim At-Tai. Ini tokoh-tokoh yang sangat dermawan, namun tidak ada manfaat bagi mereka. Tapi intinya mereka melakukan ibadah sedekah. Di antara ibadah yang mereka lakukan, misalnya nazar. Mereka lakukan nazar. Seperti apa? Seperti contoh dalam hadis disebutkan, yaitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Siapa ini? Ini bapaknya Amr bin Al-As. Bapaknya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meninggal dalam kondisi musyrik. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ayahku dahulu bernazar untuk menyembelih 100 ekor onta ketika dia masih hidup. Kemudian dia keburu meninggal sebelum melaksanakan nazarnya. Dan saudaraku sudah memotong 50 ekor onta. Saya ingin melunasi nazar ayah saya. Apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW, amma abuka law kana yuqirru bitauhid lanafa'a dzalik. Adapun ayahmu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, seandainya dia dulu bertauhid, akan bermanfaat kau melaksanakan nazarnya. Akan tapi dia meninggal dalam kondisi tidak bertauhid, sehingga nazarnya tersebut tidak ada faedahnya karena dia meninggal kesyirikan. Tetapi yang menjadi perhatian kita, mereka juga dulu bernazar. Jadi ada nazar, mereka ibadah nazar. Seperti juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah. Ya Rasul, dulu saya waktu di zaman jahiliyah pernah bernazar an a'takifa fi al-Masjidil Haram lailan atau yauman. Ya Rasulullah, saya dulu bernazar waktu masih zaman jahiliyah untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam atau satu siang atau satu hari. Kata Rasulullah SAW, aufi binadrik, laksanakan nazarmu. Ini dalil bahwasanya mereka juga dulu, Umar ketika masih musyrik dia bernazar. Bernazar kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia tidak bernazar, kalau dia bernazar bukan kepada Allah, tentu Rasulullah larang. Karena nazar syirik tidak boleh dikerjakan. Karena nazar syirik tidak boleh dikerjakan. Menunjukkan Umar bin Khattab nazarnya kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lakukan nazarmu. Di antara ibadah yang mereka lakukan juga, tadi kita sudah singgung i'tikaf. Ya, i'tikaf ma'ruf bahwasanya ibadah i'tikaf ya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud.
bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail disuruh membersihkan Baitullah Ka'bah untuk apa? Lil akifina, ya. Di antara untuk orang yang tawaf, dan al-akifin yaitu orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang salat di situ. Jadi ibadah i'tikaf ibadah yang ma'ruf dari zaman jahiliyah. Oleh karenanya tadi Umar ketika masih musyrik nazar untuk i'tikaf. Umar tadi ketika masih musyrik bernazar untuk i'tikaf. Baik, apalagi ibadah yang mereka lakukan? Di antaranya puasa. Mereka juga berpuasa. Puasa. Orang-orang Quraisy, mereka dahulu puasa Asyura. Quraisy puasa Asyura. Hari Muharram, 10 Muharram. Dalam hadis Yaum Asyura kanat Quraisy tasumuhu. Hari Asyura dulu dipuasai oleh orang Quraisy. Dan pada hari tersebut mereka juga mengganti kiswah Ka'bah. Mereka juga puasa, ya, mereka juga puasa. Artinya meskipun mereka musyrikin, ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Di antara ibadah yang mereka lakukan misalnya adalah yang kelima, misalnya umrah, tadi disebut oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Umrah, mereka juga umrah. Kemudian di antara mereka yang lakukan adalah mereka juga haji, ya. Mereka juga haji, ya. Makanya kalau kita baca sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Mekah, setiap musim haji beliau pergi ke Mina berdakwah. Beliau pergi ke Mina berdakwah. Kenapa? Karena jamaah haji banyak yang datang. Musyrikin banyak yang berhaji. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika dia dilarang berdakwah oleh kaum Quraisy, dia berkata, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seorang yang bawa aku kepada sukunya mumpung musim haji? Ada kabilah-kabilah datang. Siapa yang bawa saya dakwah, saya ingin dakwah. Kenapa orang Quraisy melarang saya untuk berdakwah? Rasulullah SAW minta untuk diantar berdakwah ketika di Mina. Ya, karenanya para ulama khilaf, apakah Nabi SAW berhaji ketika sudah jadi Nabi? Kondisi haji Nabi SAW, Nabi SAW tiga kondisi. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi pernah berhaji dengan kesepakatan ulama, karena ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW di masa muda ketika belum diangkat menjadi seorang Nabi dia pernah berhaji. Hanya saja ketika dia berhaji dia tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika wukuf di Arafah, mereka wukufnya bukan di Arafah tapi wukufnya di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Adapun Nabi SAW wukufnya di Arafah. Sehingga orang-orang heran, kenapa ada orang Quraisy di sini kok ikut wukuf bersama orang-orang Arab yang lain wukuf di Arafah, sementara kabilahnya suku Quraisy tidak ada yang wukuf di padang Arafah. Jadi Nabi sebelum haji, sebelum diangkat menjadi seorang Nabi pernah berhaji. Berapa kali wallahu alam, tapi dalil menunjukkan beliau pernah berhaji. Nah, ketika Nabi di Mekah, sejak tahun pertama kenabian sampai tahun 13 kenabian, apakah Rasulullah pernah berhaji? Tidak ada dalil yang menyebutkan. Tetapi Rasulullah berdakwah di Mina. Dakwah datang ke Mina, mendakwahi para jamaah haji, Rasulullah melakukan. Paham? Kemudian fase yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah sampai beliau wafat, beliau cuma haji sekali. Namanya Hajjatul Wada. Hajjatul Wada itu haji perpisahan yang beliau lakukan pada tahun ke-10 Hijriyah. Ya, jadi sebelum diangkat menjadi nabi beliau pernah haji, tapi berapa kali wallahu alam. Ketika tahun pertama kenabian diangkat menjadi sampai tahun 13 kenabian selama di Mekah, Rasulullah pernah berhaji atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Namun para ulama sepakat Nabi SAW berdakwah di Mina. Apakah ketika berdakwah di Mina sambil hajian atau tidak? Wallahu alam. Yang ketiga, setelah beliau berpindah ke Madinah setelah berhijrah, maka beliau cuma haji sekali, namanya Hajjatul Wada. Tapi saya ingin memberi gambaran bahwasanya orang-orang musyrikin juga mereka berhaji. Hanya saja haji mereka tercampur dengan bid'ah dan syirik. Ya. Hanya saja tercampur dengan bid'ah dan
syirik. Mereka rubah-rubah, mereka modifikasi sehingga ada bid'ah dan syirik. Adapun bid'ah yang mereka lakukan, di antaranya tawaf sambil telanjang. Tawaf sambil telanjang. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu." Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kalian ketika di rumah Allah, di Ka'bah. Kenapa? Orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang Arab dahulu, kalau mereka mau tawaf, mereka datang ke kota Mekah. Kemudian mereka membeli baju baru, kain ihram baru, yaitu rida dan izar. Mereka beli dan mereka melepas baju mereka. Mereka punya bid'ah, kata mereka, kami ini tidak mau tawaf dengan baju yang pernah digunakan untuk apa? Maksiat. Ini baju kami sudah gunakan maksiat, maka tidak pantas untuk digunakan untuk tawaf. Terus bagaimana caranya? Maka buka baju, beli baju. Kalau enggak punya duit, pinjam baju dari bajunya orang Quraisy. Kalau tidak dapat dua-duanya, tidak bisa beli baju baru, tidak bisa pinjam dari Quraisy, tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Kemudian kalau laki-laki seringnya tawaf di siang hari, kalau perempuan seringnya tawaf di malam hari karena takut kelihatan. Ini contoh bid'ah yang mereka lakukan, tawaf sambil telanjang ya. Kemudian di antara bid'ah yang mereka lakukan ya terkait dengan umrah, misalnya mereka memandang umrah ya di bulan haji adalah dosa besar di bulan-bulan haji. Makanya mereka tidak mau tawaf, tidak mau umrah di bulan Dzulqa'dah. Mereka tidak mau, karena di antara bulan-bulan haji adalah bulan Dzulqa'dah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan tertentunya. Bulan-bulan haji tersebut adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Intinya mereka tidak mau umrah di bulan apa? Dzulqa'dah ya. Oleh karenanya ketika hajian Rasulullah SAW ingin menghilangkan kebiasaan tersebut. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat ketika sampai di Mekah pada tanggal 4 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah, karena mereka berangkat dari Dzulqa'dah sampai di Mekah. Rasulullah keluar dengan para sahabat sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah, berjalan menuju Mekah ketika haji wada, sampai di Mekah ketika tanggal 4 Dzulhijjah. Rasulullah suruh para sahabat semua yang tidak bawa onta, tidak bawa kambing untuk tahallul. Semua disuruh umrah. Ya. Untuk apa? Kata para ulama, untuk membantah orang-orang lain, orang-orang Arab yang menyangka bahwasanya umrah di bulan haji, terutama di bulan Dzulhijjah, adalah terlarang. Maka Rasulullah ingin menyatakan tidak mengapa. Maka Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk haji tamattu. Padahal di antara mereka ada yang niat haji ifrad. Tapi Rasulullah suruh rubah, niatmu rubah jadi umrah. Umrah dulu baru nanti hajian. Untuk apa? Untuk membantah keyakinan bid'ah yang muncul di kalangan masyarakat ketika itu. Maksud saya mereka melakukan ibadah tapi ada bid'ah dan ada juga syirik. Di antara juga mereka meyakini bahwasanya kalau tanggal sudah sampai di sana tidak bisa berhubungan dengan istri lagi ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat setelah bertahallul untuk mendatangi istri-istri mereka. Ya, mereka merasa berat karena ada bid'ah-bid'ah yang tercampur dalam hajian sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mendatangi para istri-istri mereka sebelum pergi ke Mina. Sampai para sahabat mengatakan, kami pergi ke Mina wa dzukuruna taqturu maniyan, sementara kemaluan kami masih mengalir air mani. Artinya mereka baru saja berhubungan dengan istri mereka, kemudian mereka pergi ke Mina. Sebelumnya mereka menyangka ini tidak boleh. Maka Rasulullah menyuruh untuk menyelisih hal tersebut. Taib, di antaranya mereka selain mencampurkan umrah dan haji dengan bid'ah, mereka juga mencampurkan dengan syirik. Contoh syirik yang mereka lakukan, di antaranya mereka mencampur talbiyah dengan lafal kesyirikan.
Saya menjelaskan ini semua agar kita tahu bahwasanya jangan disangka orang Quraisy tidak beribadah, mereka juga beribadah. Rasulullah SAW ketika di Ka'bah kemudian tawaf, maka beliau mendengar orang-orang musyrikin sedang tawaf juga. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Ketika sampai di situ, kata Rasulullah SAW, wailakum qad cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Ternyata mereka tambah, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan. Syirik tidak boleh kecuali syirik yang Kau bolehkan. Sehingga mereka menambah lafal talbiyah mereka dengan lafal apa? Kesyirikan. Jadi mereka tawaf sambil lafal syirik. Di antaranya mereka ketika sa'i mengusap isaf dan na'ilah. Isaf dan na'ilah. Sebagaimana pernah kita sampaikan, isaf dan na'ilah inilah dua pemuda-pemudi yang mereka berzina, mereka saling mencintai, akhirnya mereka mencari tempat yang aman untuk berzina. Di mana tempat yang aman untuk berzina? Dalam Ka'bah. Maka mereka berdua masuk dalam Ka'bah, kemudian mereka berzina, maka Allah rubah mereka berdua menjadi patung. Akhirnya dikeluarkanlah patung tersebut di luar untuk dilihat oleh masyarakat Mekah dan semua yang datang ke Mekah untuk mengambil pelajaran. Lihatlah dua orang ini melakukan kemungkaran di Ka'bah, Allah rubah menjadi patung. Isaf dan Na'ilah. Namun berjalan dengan waktu lama kelamaan, dua patung yang dijadikan pelajaran untuk meninggalkan kemaksiatan malah akhirnya dikeramatkan dan akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Berjalan dengan waktu ini patung lama-lama disembah. Akhirnya mereka letakkan Isaf di sofa dan Na'ilah mereka letakkan di Marwah. Mereka letakkan Isaf di sofa dan mereka meletakkan Na'ilah di Marwah. Sehingga orang-orang kalau tawaf mereka usap Isaf, kalau di sofa, di Marwah mereka usap apa? Na'ilah. Ini syirik, perbuatan syirik. Maka turunlah firman Allah, karena setelah itu orang-orang tidak mau lagi sa'i. Oh, kita mau sa'i gimana? Dulu pernah orang syirik di sini, mengusap Isaf dan Na'ilah. Maka Allah mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kata Allah, siapa yang haji atau umrah tidak mengapa untuk tawaf di Safa dan Marwah, tidak mengapa untuk sa'i. Ya, karena sudah tidak ada Isaf dan tidak lagi apa? Na'ilah. Akhirnya para sahabat sa'i. Mereka dulu enggan untuk sa'i. Kenapa? Khawatir mengikuti kebiasaan orang musyrikin yang mereka kalau sa'i mereka mengusap Isaf dan mengusap apa? Na'ilah. Maksud saya, jadi mereka ini juga hajian, mereka juga umrah, mereka juga tawaf, mereka juga puasa, mereka juga sedekah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang mereka lakukan, yang paling top yang mereka banggakan adalah ibadah tawasul syirik kepada atau berdoa kepada orang-orang soleh untuk sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu syirik. Ini bagi mereka ibadah. Ini adalah ibadah teragung. Dan ini diantara cerdasnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ketika beliau menyebutkan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang musyrikin, beliau tidak menyebutkan syirik. Tapi ketika menyebut tentang ibadah, beliau sebutkan apa? Syirik. Karena syirik yang dilakukan oleh mereka bukan dianggap kemungkaran, tapi dianggap sebagai apa? Ibadah. Bahkan ibadah yang terbaik. Paham sampai sini? Baik, saya lanjutkan. Ini sudah ya, saya lanjutkan ke lembaran berikutnya. Adapun syirik yang dimaksud adalah menyembah atau ibadah, menyembah atau ibadah atau berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang soleh untuk mendekatkan kepada Allah atau sebagai pemberi syafaat. Maksudnya memberi syafaat memperlancar permintaan mereka, karena minta aja kepada orang-orang soleh nanti urusan mereka memperlancar, mudah dikabulkan. Kalau langsung kepada Allah tidak dikabulkan. Ini syirik ini yang dianggap ibadah paling agung.
Makanya mereka ketika ditanya tentang hal tersebut, mereka berkata dalam Al-Quran, ma na'buduhum, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami. Di sini untuk mendekatkan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Untuk mendekatkan, ini dalilnya. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan. Jadi tujuan mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka tunduk, mereka nangis, mereka minta kepada sembahan-sembahan tersebut. Tujuannya untuk dekat kepada Allah. Dengan cara ini mereka semakin dekat kepada Allah. Maka mereka menganggap syirik inilah ibadah yang terbaik. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memberi syafaat. Ini yang kedua, agar urusan mereka mudah di dunia. Allah sebutkan tentang perkataan mereka ketika ditanya, kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu tujuan mereka beribadah. Maka syirik ini bukan kemungkaran di mata mereka. Inilah ibadah yang paling top, yang paling mereka andalkan. Apa saja yang mereka sembah? Syekh Abdul Wahab menyebutkan apa saja yang mereka sembah, apa saja yang disembah banyak. Jadi Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 17-18 contoh ya. Yang mereka sembah banyak ya. Di antaranya Lata ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata. Ini mereka sembah dalam surat An-Najm. Kita lihat surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsal ukhra. Lata ini siapa? Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjat. Lata ini orang soleh yang suka bagi-bagi adonan makanan kepada para jamaah haji. Suka sedekah. Sedekah bagi makanan gratis kepada jamaah haji. Ke jamaah haji. Allah sebutkan tentang yang disembah selain Allah secara umum, lihat dalam surat Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah." Ketika hari di mana Allah mengumpulkan mereka para musyrikin. "Wa ma ya'buduna min dunillah," dan apa yang mereka sembah dikumpulkan antara penyembah dan yang disembah. Yang disembah orang soleh. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada orang-orang soleh tersebut, a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil, wahai hamba-hambaku yang disembah, apakah kalian telah menyesatkan mereka sehingga mereka menyembah kalian? Apakah mereka sesat sendiri? Maka orang-orang soleh tersebut berkata, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak pantas bagi kami untuk menyembah selain Engkau. Bagaimana kami mau disembah? Kami aja tidak pantas untuk menyembah. Mereka orang soleh. Mereka mengatakan, bagaimana kami disembah sementara kami saja tidak pantas menyembah selain Engkau. Engkau yang berhak disembah. Bagaimana kami mau disembah? Ya. Ya. Walakin matta'tahum aba'um hatta nasu dzikr. Tapi mereka sesat sendiri. Jadi ini di antara kondisi yang mengerikan dan menyedihkan pada hari kiamat kelak ketika Allah mengumpulkan antara penyembah dan disembah. Ya, Allah mengumpulkan penyembah dan disembah. Di antaranya mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam Allah berfirman, ya. Wa idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam. Ketika Allah berkata pada hari kiamat kelak, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid.
Allah hadirkan Nabi Isa dan para penyembahnya. Bayangkan hari kiamat, Nabi Isa dihadirkan, miliaran Nasara dihadirkan. Dan demikian hari kiamat dihadirkan yang disembah dan yang menyembah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Anta qulta linnas, wahai Isa, apa kau pernah suruh mereka untuk menjadikan engkau dan ibundamu yaitu Bunda Maria untuk menjadi tuhan-tuhan selain aku?" Kata Nabi Isa, "Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan yang tidak benar." Ya. Engkau tahu apa ada diriku dan aku tidak mengetahui apa pada dirimu. Ya. Ma qultu lahum, yang aku ucapkan kepada mereka tidak lain ani'budullaha, sembahlah Allah saja, Rabbi wa Rabbakum, Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kala. Tapi di zaman itu ketika Nabi diutus, ada di antara mereka yang menyembah Nabi Isa. Di antara mereka juga ada yang menyembah Uzair. Seperti sebagian orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, dalam hadis disebutkan sebagian orang Yahudi disuruh mengikuti Uzair. Dalam Sahih Bukhari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah. Ketika hari kiamat kelak, setiap umat disuruh mengikuti apa yang mereka sembah. Orang Yahudi sebagian mencari Uzair karena mereka pernah menyembah Uzair ketika di dunia. Ini semua orang soleh. Nabi Isa, Nabi Uzair adalah orang soleh. Ada yang mengatakan Nabi, khilaf di kalangan para ulama. Ya. Di antaranya ada yang menyembah malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an, tsumma naqulu lil malaikati." Ketika hari kami kumpulkan mereka semua, lalu kami berkata kepada malaikat, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Wahai malaikat, apakah mereka ini dulu menyembah kalian ketika di dunia? Jadi mereka merasa menyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri, malaikat berkata, "Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Kata para malaikat, "Subhana maha suci engkau ya Allah, mereka tidak pernah menyembah kami. Yang mereka sembah dulu adalah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin." Ini dalil bahwasanya jin-jin banyak ngaku sebagai malaikat. Menampilkan diri sebagai makhluk yang saleh, akhirnya disembah. Memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya disembah. Jadi yang disembah orang-orang saleh. Ada Lata, ada Nabi Isa, ada Uzair, ada malaikat. Dan mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ya. Dan ini semua ya menunjukkan bahwasanya sembahan mereka adalah malaikat. Adapun patung-patung yang mereka sembah, adapun patung-patung, maka itu hanyalah simbol orang-orang saleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Razi, dan ini juga dari kalangan ulama Asy'ariyah dan juga dijelaskan oleh Syahristani, sebagaimana saya nukil dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dalam pengajian yang pernah saya sampaikan. Jadi patung-patung yang mereka sembah itu hanyalah simbol. Simbol ini bosnya simbolnya Lata. Seperti Lata ketika dia meninggal, maka dibangunlah patung di atas kuburannya, lama akhir disembah. Ini semua adalah ibadah yang teragung. Ibadah yang teragung di sisi mereka. Karenanya ketika Nabi SAW diutus, Nabi disuruh untuk melarang mereka dari melakukan perbuatan ini. Belum diperintahkan untuk melarang khamar, belum dilarang untuk judi. Tadi ini juga ada. Jadi di antara yang mereka lakukan zina, kemudian apa juga? 8 judi, banyak ya intinya. Ya. Ini semua tidak ada. Zalim, membunuh, mencuri, itu nanti. Yang pertama kali Rasulullah diperintahkan adalah warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddaththir. Jadi Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Nabi pertama kali jadi Nabi, surat apa yang turun? Surat Al-Alaq. Ketika Nabi di Gua Hira, ya, sebelumnya Nabi SAW mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Rasulullah SAW mengalami hal yang aneh. Seperti ketika Rasulullah SAW umur 4 tahun. Maka Rasulullah SAW datangi oleh malaikat, dibelah dadanya, dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit. Ketika Rasulullah SAW di Taif, di kampung Bani Sa'ad. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi ke ibundanya karena takut. Ini anak dibelah kemudian dijahit, takut. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh, Rasulullah SAW ketika di Mekah ada batu yang beri salam kepada dia. Kata Rasulullah SAW,
Inni la arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la arifuhu al-an. Saya tahu ada sebuah batu yang beri salam kepadaku ketika aku di Mekah. Sampai sekarang saya masih tahu batunya yang mana. Hal yang aneh. Rasulullah SAW juga ya di antaranya bermimpi menjelang Rasulullah SAW diberi wahyu. Rasulullah SAW bermimpi selama 6 bulan. Ya, ru'yah sadiqah. Ru'yah sadiqah itu mimpi yang benar-benar jelas. Ada yang mengatakan itu Rasulullah mimpi terjadi. Rasulullah mimpi terjadi. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mimpi dengan mimpi yang sangat terang benderang. Beda kalau mimpi kita macam-macam. Mimpi sedang di Bantul, tiba-tiba di Madinah. Tahu-tahu ngopi di Sleman. Mimpi carut marut. Tapi mimpi kita sering gitu kan? Carut marut. Tahu-tahu di mana, tahu-tahu di mana, tahu-tahu di mana. Tapi Nabi SAW mimpinya jelas. Ada yang mengatakan terjadi, ada yang mengatakan sangat jelas. Nah, semua itu di alam Nabi membuat Nabi SAW ingin tahu apa rahasia di balik ini. Dia semakin rindu kepada Sang Pencipta. Maka pergilah dia menuju Gua Hira. Naik ke atas, minta bekal dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia pergi ke Gua Hira, yatahannath. Yatahannath yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha meninggalkan dosa-dosa. Disebutkan Rasulullah SAW sudah muak dengan kemungkaran yang terjadi di kota Mekah, sehingga beliau masuk di Gua Hira. Dan kalau antum masuk di Gua Hira, di situ ada semacam celah, view-nya ke Ka'bah. View-nya ke Ka'bah. Jadi ada pintu masuk, di ujung itu ada semacam celah, view-nya ke Ka'bah. Rasulullah sambil merenung, dan akhirnya datanglah malaikat Jibril. Maka semua rahasia teka-teki yang selama ini membuat Nabi penasaran terungkaplah. Ternyata beliau ingin diangkat menjadi seorang nabi. Maka datanglah malaikat Jibril. Kemudian memeluk Nabi SAW. Faghattani hatta balagha minil jahda, sampai aku tidak bisa bernafas. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Apakah ada cahaya tulisan Iqra bismillahir rahmanir rahim, ataukah malaikat Jibril bawa lembaran, wallahu alam. Yang penting Nabi disuruh baca. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa. Maka malaikat Jibril peluk dia, dilepaskan. Pertama kali dipeluk, dilepas. Setelah lepas disuruh lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah tidak bisa lagi. "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca sama sekali. Rasulullah buta huruf, tidak bisa baca sama sekali. Maka dipeluk kedua kali. Sampai ketiga kali, baru kemudian Rasulullah bilang, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Baru malaikat Jibril mentalkin Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Dan seterusnya, ya. "Allamal insana ma lam ya'lam." Ayat yang terakhir. 5 ayat. Kata para ulama, malaikat Jibril ketika memeluk Nabi, kemudian lepaskan, lepaskan, agar Nabi tahu dia tidak sedang bermimpi. Karena selama ini 6 bulan beliau bermimpi. Kali ini bukan mimpi, kali ini nyata. Kali ini nyata. Maka kemudian Nabi SAW pun turun dari Gua Hira menuju rumahnya, ketemu dengan istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, yang setia menemani suaminya dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Menyiapkan makanan buat Nabi. Kalau Nabi ke Gua Hira tidak ada apa-apa, pulang lagi, kasih makanan lagi. Naik ke Gua Hira berhari-hari, makanan habis, pulang lagi, kasih makanan lagi. Dan semua itu Khadijah tidak pernah ngeluh sama sekali. Mungkin kalau sebagian kita bilang, "Mas, ngapain mas? Sana pulang balik. Begitu pulang Nabi ketakutan. Kata Nabi, "Laqad khasyitu ala nafsi." Pulang turun dari Gua Hira, gemetar. "Wahai istriku, aku khawatir suatu yang menimpa diriku, keburukan menimpa diriku." Kalau mungkin istri zaman sekarang kan wes tak kandani. Ngapain ke sana? Nyusah-nyusahkan diri. Tapi Khadijah tidak begitu. Jika Rasulullah SAW merasa ketakutan, Rasulullah berkata, "Zammiluni." Dalam riwayat, "Subbu alayya bima'in barid." Tuangkan air ke tubuhku. Rasulullah gemetar. Khadijah tidak banyak omong, ambil air tuangkan. Tidak bilang, "Tunggu dulu, ada apa?" "Tunggu dulu," enggak. Apa yang dibilang suaminya dia apa? Nurut. Subhanallah, Khadijah nurut kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi. Bagaimana lagi setelah dia tahu suaminya sebagai seorang apa? Nabi. Ketika suami mengatakan, "Tuangkan air kepadaku," Khadijah lakukan. Nabi berkata, "Zammiluni, selimuti aku. Dathiruni, selimuti aku." Dia langsung ambil selimut
selimutkan kepada suaminya. Sampai suaminya tenang, baru suaminya ngomong di luar. Ya. Kata Nabi SAW, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir keburukan menimpa diriku. Taib, azan ya. Azan, kita lanjutkan sebentar lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Allah. Allahumma shalli ala Allahumma barik. Taib, Nabi SAW berkata kepada istrinya, zammiluni zammiluni. Dan melihat dathiruni dathiruni, pakaikan aku selimut. Ya. Setelah itu wahyu terputus, Rasulullah SAW merindu. Ya. Ternyata rahasia yang selama ini dia bertanya-tanya terungkap. Allah mengenalkan dirinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebutlah dengan membaca nama Tuhanmu. Ya, yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq, ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sungguhnya Rabbmu maha baik, maha mulia, maha baik kepada hamba-hambanya. Jadi mendengar ucapan tersebut, Rasulullah ada kebahagiaan yang dirasakan. Makanya ketika terputus wahyu sebentar, Rasulullah SAW gelisah, rindu ingin lagi dengar ayat-ayat tersebut. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-Muddathir. Ketika Rasulullah SAW sedang berselimut, turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut. Kum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Kata para ulama, nubbi'a Muhammadun bi Iqra. Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ursila bi ayyuhal muddathir, dan beliau diangkat menjadi seorang rasul, disuruh untuk berdakwah setelah ketika turun ya ayyuhal muddathir. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nabi belum disuruh untuk berdakwah. Maka dia pun hanya diangkat menjadi seorang nabi. Ketika kum fa'anzir,
maka beliau diperintahkan untuk berdakwah. Apa yang disuruh Nabi untuk fa'anzir? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ini dia. Bersihkanlah bajumu, ada yang mengatakan bersihkanlah akhlakmu, war rujza fahjur, dan ar-rujz maksudnya adalah berhala-berhala, tinggalkanlah. Mulailah Rasulullah SAW saat itu mendakwahkan tentang tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan. Dan berjalan hal tersebut dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Dan banyak peristiwa yang dilewati oleh Nabi SAW. Ada hijrah ke negeri Habasyah, kemudian sampai 2 kali. Ada pemboikotan dari sekitar tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Setelah tahun ke-10 kenabian atau tahun ke-11 setengah kenabian, baru kemudian disyariatkan apa? Salat. Disyariatkan salat. Dan syariat paling agung setelah syahadatain apa? Salat. Zakat belum ada, perintah zakat belum ada, perintah puasa belum ada. Semuanya setelah Nabi berhijrah, apalagi jihad. Semua setelah Nabi berhijrah. Selama 10 tahun tidak ada perintah kecuali memperingatkan umat dari apa? Kesyirikan. Belum ada perintah salat. Ini semua kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala agar engkau tahu bagaimana agungnya perintah tauhid. Bahkan itu yang diperintahkan sampai 10 tahun belum ada perintah yang lain. Agar kita tahu, jangan kita meremehkan tentang dakwah tauhid. Ini dakwah yang Nabi SAW geluti sebelum ada perintah-perintah yang lain. Sebelum melarang khamar, sebelum melarang judi, sebelum melarang zina, belum ada ayat turun tentang itu ketika itu. Rasulullah diperintahkan untuk memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ini yang beliau mengatakan, semoga engkau paham bahwasanya kalau kita perhatikan tentang kisah turunnya wahyu sama perjalanan Nabi, kita tahu bahwasanya perintah tentang tauhid dan melarang kesyirikan adalah perintah yang sangat besar. Di antara kesalahan sebagian orang, mereka mengatakan bahwasanya Nabi selama di Mekah hanya akidah. Ya, ketika di Madinah fikih yang turun. Ini belum lengkap. Sebenarnya Nabi di Mekah tentang akidah banyak, ya. Di antaranya tentang larangan terhadap kesyirikan, ya. Dan ketika di Madinah akidah masih terus berlanjut, tapi diselingi dengan berbagai macam hukum-hukum apa? Fikih. Makanya Nabi sebelum meninggal dunia beliau berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi Nasrani ketika Nabi mau meninggal, dia mengatakan Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini namanya akidah terus ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ada kesempatan orang melakukan kesalahan, Rasulullah SAW mengingatkan tentang apa? Akidah. Tetapi ketika di Madinah, perintah tentang akidah, tauhid diselingi dengan hukum-hukum fikih yang lain. Berbeda ketika di Mekah fokus akidah. Oleh karenanya sebagian ulama ketika berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, sebagian ulama berpendapat tidak ada syariat ketika itu, yang ada cuma suruh tauhid. Nabi Nuh selama 950 tahun hanya ngomong tauhid. Tidak ada bicara zakat, tidak ada bicara puasa, dia bicara tentang apa? Tauhid. 950 tahun bahkan belum ada syariat yang diturunkan. Ini kata kalau tidak salah diisyaratkan oleh Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa At-Tanwir. Dari sini ikhwan, sungguhnya meninggalkan segala bentuk kesyirikan adalah intisari daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu bahwasanya ternyata kaum musyrikin meskipun mereka musyrik, mereka juga beribadah kepada Allah. Hanya saja ibadah mereka dibangun di atas apa? Kesyirikan. Jangan disangka mereka tidak beribadah, mereka mengenal Allah. Ini semua kenapa? Karena semua Quraisy kembali kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy nenek moyang mereka adalah Ismail dan Ibrahim, dan yang bangun Ka'bah adalah Ismail dan Ibrahim, sehingga mereka menggantungkan warisan peninggalan nenek moyang mereka. Hanya saja mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang al-maudhi'ul awal, peristiwa yang pertama, yang intinya untuk menekankan bahwasanya dakwah tentang tauhid dan melarang kesyirikan adalah intisari dakwah Nabi, dan bahkan Nabi sempat sekitar 10 tahun fokus untuk itu saja sebelum diturunkan perintah-perintah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.